usia dewasa muda itu adalah usia produktif. Usia di mana achievement atau keberhasilan itu bisa dicapai. Kenapa? Karena sedang produktifnya. Ya, bukan kekanak-kanakan lagi, tapi enggak juga terlalu tua, tapi dalam ya usia 25 sampai 40 sampai 45 itu usia produktif. Nah, biasanya ketika kita mencapai kepada usia produktif, banyak hal yang kita ingin, banyak hal yang kita mau capai, banyak hal yang menjadi angan-angan kita, banyak kesempatan-kesempatan yang kita ingin wujudkan. Mungkin mimpi kita yang ada ketika kita masih SMA, kuliah, ya mulai itu wah ini saatnya nih, ya saatnya untuk lakukan sesuatu. Saatnya untuk mencapai apa yang menjadi impian, menjadi keinginan kita. Dan terus kita akan kejar terus. Nah, lalu ini kita buktikan di dalam bagaimana kita berkarir, bagaimana kita kerja, dan mungkin juga dalam usia ini kita mulai membangun satu komunitas yang baru, yaitu yang namanya keluarga, family. Kita nggak sendiri lagi, nggak bisa putuskan apa-apa sendiri, semua mesti belajar diskusi, dan diskusi bukan teman-teman kerja, berdiskusi dengan pasangan hidup yang nggak mudah, ya dengan teman kerja masih mudah. Tapi dengan pasangan hidup udah nggak mudah. Kenapa? Karena sama-sama mengenal personality dan digging terus, menggali terus satu dengan yang lain. Coba mengenal lagi lebih dalam dan lebih dalam. Sehingga kadang-kadang kalau lagi digging atau lagi drilling ke dalam, kadang-kadang ketemu dengan batu akhirnya das pecah. Biasanya orang kalau bikin bor minyak atau cari air atau artesis atau apapun juga itu dia akan punya satu resiko, wah nanti mata bor saya rusak nih kalau udah kena gitu. Nah kalau itu mata bor udah kena sesuatu yang keras, dia akan cari tempat yang lain. Tapi lebih hati-hati lagi. Nah itu tuh terjadi di dalam hidup kita. Ya, khususnya di dalam bagaimana berkomunikasi dengan pasangan hidup. Ya, di sini rata-rata sudah ya, rata-rata ya. Dan sedang. Dan on the way. Kita punya tema yang sebetulnya betul sih, ini tema udah lama sekali saya dengar, dan saya mendengar tema ini atau topik ini dari Erastus Sabdono ketika dia masih di seminari. Dia menjadi masih guru asrama di seminari. Saya belum sekolah Alkitab, saya belum sekolah Alkitab, saya masih juga belum masuk pekerja LIPO, belum. Tapi saya main ke sana, saya suka ketemu dengan sana, ke tempatnya Pak Erastus, tempatnya kecil sekali. Anak-anaknya mungkin Stephen itu masih kecil-kecil sekali. Nah, dia punya satu tempat seperti yang namanya ruang tikus atau apa dia bilang. Jadi naiknya ke ceiling gitu. Tangga, tempat buat apa? Ini tempat dia merenung dan dia berdoa. Nah, saat itu terus dia kenalkan saya dengan satu buku, Daily with the King. Daily with the King ditulis oleh seorang namanya Glenn Evans, sudah meninggal. Nah, Daily with the King ini punya perenungan-perenungan atau jurnal perenungan hidupnya setiap hari. 365. 1 Januari, dia nggak kasih tahunnya. Dia hanya 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari, 4 Januari terus. Nah yang 1 Januari itu judulnya Owning Nothing, Enjoying Everything. Buat saya ini konsepnya apa ini nih? Tidak memiliki apa-apa, tapi menikmati segalanya. Konsep dunia kan nggak bisa kayak begini gitu loh. Nah, hal ini terus berlanjut. Akhirnya singkat saya masuk sekolah LIPO, kemudian saya keluar sekolah ke Sati ke Malang dan meninggalkan semua hidup yang tadinya sebagai pekerja. Lalu mulai di sana dengan ngontrak, dengan hidup yang saya pernah ceritakan di sini kalau nggak salah tahun lalu. Bahwa saya sampai nol, bahkan saya sampai mengambil satu gambaran bahwa itu adalah saat hidup saya di-crush, dihancurin sama Tuhan. Jadi nol betul. Ya, jadi nol betul. Terus ya ketemu dengan Andre, dengan ada Heno dan sebagainya, banyak teman-teman yang lain yang sekarang mereka semua sudah berkeluarga. Nah itu kami lalui seperti itu, masih kata-kata owning nothing, enjoying everything itu melekat betul sama saya. Dan tadi Pak Andre ngingetin saya, itu kata-kata tuh udah lama pastor. Saya bilang apa iya ya? Iya waktu di Malang di youth pernah sharing itu walaupun bukan khotbah tapi lagi sharing.
Apa sih tidak memiliki apa-apa tapi menikmati segala-galanya? Nah, terus berlanjut. Akhirnya saya pulang dan saya melayani. Belum pernah dikhotbahin ini belum pernah dikhotbahin. Nah, ketika waktu Pak Evan minta saya bilang apa ya? Saya ingat tahun lalu adalah Die for a New Beginning. Itu awal Januari, awalnya ya. Die for a New Beginning. Ada di sini sama Chandali kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Soalnya saya jarang kan di BPF ya. Oh itu lagi sendiri. Terus sekarang ketika bilang oh ya, dan terus kita mau syuting tuh, saya ingat di Melbourne saya mau syuting. Oh ini Owning Nothing Enjoying Everything. Ah ya, boleh itu. Saya pikir. Dan itu saya ingat lagi Glenn Evans. Dan kalau Glenn Evans perenungannya adalah dia bilang hidup sebagai satu pribadi itu ada 2 step sebelum kita jadi orang percaya. Atau kemudian setelah kita jadi orang percaya. Yang pertama adalah menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu artinya saya meninggalkan semua hak-hak untuk bisa pembenaran dosa-dosa saya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, menerima dia sebagai Tuhan beda lagi. Menerima dia sebagai Tuhan adalah melepaskan hak-hak waktu saya, keinginan-keinginan saya, ego saya, itu harus dilepaskan. Nah itu perenungan yang ada di dalam Glenn Evans. Jadi dia bicara bahwa Tuhan gak punya hak loh. Ketika dia ada di bumi ini dia gak punya hak. Dia menyerahkan haknya kepada Bapa di sorga. Dia gak punya tempat tinggal, dikatakan serigala punya lobang, burung punya sangkar, tapi anak manusia banyak hal-hal yang dia lepaskan secara manusia. Nah itu menjadi perenungan. Nah kemudian saat ini saya pikir Owning Nothing, Enjoying Everything ini sebetulnya hanya konsep berpikir kita. Ini sedang tidak berbicara engkau gak punya apa-apa, bukan. Kita punya semua yang memang ada pada kita. Ya karir kita, uang kita, keluarga kita, semua kita punya. Tapi yang dikatakan owning nothing itu sebetulnya berangkat dari bahwa di dalam hidup ini nothing is yours. Dalam hidup ini nggak ada yang milikmu, semuanya dikasih pinjam. Jadi itu konsep berpikir kita, cara pandang kita untuk melihat apa yang ada pada kita sekarang, apa yang Tuhan izinkan kita miliki, dalam tanda kutip miliki. Tapi dengan cara pandang bahwa it's not yours. Sehingga kau tidak memiliki apa-apa. Nah, enjoying everything berbicara tentang bagaimana engkau bisa menikmatinya. Nah, cuman kita nggak bisa menikmati kalau kita nggak kelola. Ayo, kalau kita tidak mengelola, kita nggak bisa menikmati. Kita punya mobil, kita nggak kelola dengan baik, kok nggak bisa menikmati. Kita punya tubuh, nggak dikelola dengan baik, tidak bisa dinikmati. Nah, ada ayat yang luar biasa yang kita akan lihat sama-sama di dalam Pengkhotbah. Ya, coba kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-6. Atau dari Pengkhotbah pasal yang ke-5, 5:18 sampai 6 ayat 1 dan 2. 5:18, 6, 1 dan 2. 5:18 ya, yuk. Kita sama-sama baca, lihat ke depan ya. Yuk sama-sama, 2, 3. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Terus, tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. 6 ayat 1. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Apa itu? Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan,
Sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Siapa yang tulis ini? Salomo. Di dalam bahasa Inggris lebih bagus lagi. Semuanya dia udah punya. Dan tidak ada lagi yang his desire. Bayangin, orang kalau udah sampai level, nggak ada yang dipengenin lagi. Kayak apa ya? Semuanya dia udah punya. Salomo punya semuanya. Kekayaan, hikmat, dia kerajaan yang luar biasa. Istrinya juga, wah, 300 istri, 700 selir. Sampai bahasa Inggris bilang, nggak ada lagi desire. Kira kita kayaknya nggak ngerasain seperti itu. Kita masih kejar terus apa yang kita punya mimpi, kita pengen ini, pengen itu. Dia nggak ada lagi yang udah dipengenin, nggak ada. Tapi dia tulis ini dan kalau kita lihat mengkhotbah, isinya lebih kepada hal-hal yang padahal dia punya semuanya. Dia own everything, enjoying nothing. Kita lagi bicara owning nothing, enjoying everything. Salomo sebagai seorang yang berhasil di dalam tingkat jasmani, dia nggak nikmati. Dan dia tulis ini tentang dirinya, ada orang dikaruniai Allah kekayaan berlimpah, tapi dia nggak bisa, dia nggak dikaruniai kuasa untuk bisa menikmati. Bahkan orang lain yang menikmati. Jadi kalau kita lihat bahwa tidak memiliki apa-apa itu adalah satu konsep berpikir bahwa tidak ada yang menjadi milik kita. Hanya dipercayakan, dipinjamkan supaya engkau enjoy, supaya engkau mengelolanya dengan baik. Nah, ada beberapa cara yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita untuk supaya dia bisa mendistribusikan apa yang namanya kelimpahan, apa yang namanya hal-hal yang perlu dinikmati itu. Tapi ada beberapa cara. Yang pertama kalau kita lihat tadi di dalam pengkhotbah dikatakan Tuhan bisa kasih kita banyak kepemilikan atau banyak kelimpahan, banyak kekayaan ataupun apa saja. Tapi tidak memberikan kuasa untuk bisa menikmati. Bisa? Oh iya ada. Dan kesian sekali, itu tragedi. Punya semuanya tapi nggak bisa menikmati. Biar ini jadi perenungan buat kita, apa yang sedang kita kejar, apa yang sedang kita lakukan saat ini di dalam hidup produktif kita. Yang syarat dengan satu keinginan, dengan satu pencapaian, dengan sesuatu yang ingin saya miliki. Mungkin di antara kita sekarang yang sedang berpikir untuk saya mau punya rumah yang besar supaya anak-anak nanti bisa main, bisa apa sekarang masih. Wah, jadi nih terus lagi ke sana terus nih. Mungkin ada yang lain lagi. Saya butuh mungkin pekerjaan yang supaya saya lebih ini pekerjaan sekarang menyita waktu luar biasa sehingga waktu doa saya, waktu pelayanan saya habis, saya mulai berpikir untuk ada yang sampai bilang begini, Tuhan nggak apa-apa deh gajinya lebih kurang tapi pokoknya saya bisa melayani. Mungkin udah ada yang begitu, padahal gajinya udah besar nih, tapi nggak bisa melayani, nggak bisa lakukan apa-apa, sibuk sekali, betul-betul dikuasai oleh apa yang namanya wealth atau karir atau kekayaan atau hal-hal yang seharusnya kita nikmati. Dan menikmatinya itu adalah bagaimana kita menikmati sesuai dengan, oh ini tuh dari Tuhan. Lalu Tuhan juga bisa memberikan kekayaan yang luar biasa, lalu dia juga bisa kasih kuasa untuk menikmati. Bisa. Wah itu orang yang beruntung sekali tuh.
Dia punya, dia dapat apa yang dia mau, apa yang dia capai. Kemudian dia bisa menikmati. Nah itu hanya bisa terjadi kalau engkau berpikir bahwa itu bukan milikmu. Kalau engkau berpikir itu milikmu, engkau tidak akan menikmati. Kenapa? Saya pernah ketemu dengan seseorang yang, wah uangnya banyak banget. Tapi setiap hari dia pusing. Ini uang yang di sana gimana ya? Dia mikirin, jadi gelisah, khawatir. Saya taruh uang di sana gimana ya? Oh jadi dia sibuk, setiap hari sibuk melihatnya kepada layar komputer untuk lihat stok saya di sini dan sebagainya. Hanya terpacu dengan itu. Padahal dia banyak. Dia nggak menikmati hidup. Malah dia jadi sakit. Kenapa? Karena khawatir. Ya. Dan kalau kita tahu di dalam Matius pasal 6 itu jelas sekali. Tuhan bicara tentang kekhawatiran itu lebih kepada apa yang kau makan, pakai, kau punya gitu. Yang dicari sama bangsa-bangsa, yang diuber sama bangsa-bangsa, yang Tuhan bilang bukan itu. Dia bilang cari dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Konsep gitu tuh ada sulit masuk kepala kita. Agak susah. Ini ditambahkan. Sehingga orang sering menerjemahkan itu bonus. Maksudnya bukan itu yang dikejar. Kalau dibilang bukan itu yang dikejar, bukan artinya sudah nggak kerja, bukan. Tapi motifnya adalah bukan ke situ. Motifnya percaya bahwa segala sesuatu itu dikaruniakan oleh Tuhan. Nah, terus gimana kita bisa betul-betul owning nothing tapi enjoy everything? Ada mungkin 2 atau 3 hal yang perlu kita sama-sama renungkan dan mengarah ke hidup seperti saat. Yang pertama katanya you have to enjoy, kita perlu enjoy the resource. Kita harus enjoy, menikmati Tuhannya dulu. Kenapa? Karena menikmati Tuhan akan terganggu ketika kita mulai menikmati apa yang Tuhan janjikan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan berikan. Dan kalau seperti itu terjadi, mungkin yang terjadi adalah kita sedang own it, kita lagi memilikinya, sehingga kita nggak bisa enjoy. Yang pertama, lupakan dulu yang lain, ambil waktu enjoy sama Tuhan, menikmati Tuhannya. Yang kedua, menikmati pekerjaannya, menikmati keselamatannya yang Dia berikan. Kalau kita mungkin mundur ke kejadian, pernah nggak berpikir kenapa Hawa jadi makan itu buah? Betul sih dia persuade, dia dibujuk sama ular, betul sih. Tapi kira-kira ada pikiran lain nggak di dalam diri mereka, di dalam Hawa dan Adam? Mungkin nggak di dalam pikiran mereka ada, ini taman kan saya punya. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan kasih, ayo kelola. Bukan miliki, bukan. Kelola taman ini, usahakan. Bukan untuk dimiliki. Saya pikir apakah ada pemikiran lain selain dia dibujuk, ditipu oleh ular. Dan ayat firman Tuhan mengatakan, lalu si perempuan itu melihat dan buah itu memang yang memberikan pengertian. Kira-kira ada nggak di dalam diri? Iya, ini kan buah di dalam pohon taman yang tempat saya hidup, Tuhan suruh kelola dan mungkin nggak dia hanya bisa juga berpikir ini milik saya, kenapa enggak makan aja? Jadi ternyata di dalam diri kita ini ada hal-hal yang sekarang dunia memberikan pengaruh yang luar biasa kepada kita untuk membesarkan atau mengembangkan atau
membuat satu persentase yang besar dalam hal milikmu. This is yours. Padahal nothing is yours. Semua dipinjamkan, dan karena dipinjamkan, enjoy lah. Karena dipinjamkan, nikmatilah. Kalau kita ketemu sama teman dan teman ngasih pinjam kita mobil yang bagus gitu ya. Wah, karena dikasih pinjam ya dinikmati aja. Ini dinikmati aja. Ini satu pemikiran bahwa nothing is yours. In this world nothing is yours. Nggak ada. Nah, itu konsep buat kita perlu ada. Bahkan konsep orang Buddha aja ada hal seperti itu. Tapi kita tahu bahwa kita punya Allah yang memiliki segala-galanya, yang memberikan permission atau izin untuk kita mengelola sesuatu. Kita punya sesuatu. Sekalipun kita kerja, sekalipun kita lakukan, dan personality kita atau kepribadian kita atau cara pandang kita bisa berpikir itu milik kita. Kenapa? Karena kita kerja, kita meraih dan kita dapat itu. Beda loh, barang dikasih sama barang kita berjuang, nabung uang, terus beli. Beda. Treatnya beda. Dikasih dan kita berjuang, nabung sedikit demi sedikit, akhirnya kita bisa beli barang yang sama. Beda treatnya. Yang didapati dengan susah payah, itu tanpa kita sadar kita punya rasa memiliki. Ini capek-capeknya saya nih, dan ini jadi milik saya. Tadi pagi Pak Apin cerita, belum dimiliki aja sudah disayang. Pacar maksudnya. Setelah dimiliki, setelah jadi istri harusnya lebih disayang dong. Tapi ini malah enggak. Aneh kan memang. Memang aneh. Kenapa? Karena sudah rasa memiliki. Orang kalau sudah rasa memiliki, di dalam dirinya itu punya seperti kewenangan penuh untuk, gua mau apain kek? Mau dijagain kek? Atau mau dibuang aja? Dia punya hak yang penuh akan hal itu. Kalau orang berpikir dia memiliki. Tapi kalau kita beda, saya katakanlah ada orang yang kasih pinjam saya HP yang bagus, kasih pinjam, terus kita nggak akan mudah loh ini untuk kasih sama orang lain, nggak mudah loh. Tapi kalau itu saya punya, untuk kasih orang lain saya lebih mudah. Kenapa? Saya punya, itu kan hak saya. Nah, apa yang saya ingin sedang kita sama-sama bangun saat ini adalah konsep cara pandang, cara berpikir tentang semua hal yang ada di dalam hidup ini. It's not yours. Bukan milikmu, tapi dipercayakan kepada. Oleh karena itu, dinikmati. Nah, untuk bisa enjoy, harus dikelola. Untuk supaya kita bisa punya pemikiran itu, tidak memiliki tapi menikmati segalanya, nikmati dulu Tuhan yang pertama, yang sudah memberikan segala-galanya di dalam hidupmu. Nikmati dia di dalam hidupmu. Gimana? Ya dengan ya kita tahu sekali hal-hal yang mudah terlewatkan gitu. Dengan merenung, dengan punya waktu doa, dengan dia, itu kan menikmati Tuhan. Kayaknya kita ngomongnya ke situ lagi. Karena memang kita weak sekali di situ. Kita lemah sekali di dalam merenung, membaca firman Tuhan. Apalagi kalau orang yang sudah berulang kali baca selesai, ada kecenderungan gua udah tahu, nggak perlu lagi. Padahal di dalamnya ada hal yang luar biasa. Kenapa? Karena engkau menikmati pencipta, menikmati pribadi yang mengizinkanmu untuk bisa mengelola segala sesuatu. Istri perlu dikelola, bukan dimiliki. Ya Bowie ya.
dikelola. Dan cara pengelolaannya firman Tuhan ajarkan. Dan ketika kita mengelola istri, maka kita bisa menikmati istri. Ya, bener nggak? Saya ini di sini ada istri saya, ada istrinya Pak Andre, ada istrinya Evan, betul nggak? Ketika kita mengelola istri kita dengan baik sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan, kasihi dia, maka kita akan menikmati. Tapi tetap ingat bahwa it's not yours. Itu dipinjamkan, dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Kita perlu enjoy sehingga kita perlu mengelola. Hubungan perlu dikelola. Kalau engkau berpacaran, kelolalah dengan baik sehingga engkau menikmati hubungan itu. Pekerjaan, kelolalah dengan baik sehingga engkau menikmati pekerjaan itu. It's not yours. Bukan milikmu. Nah, orang yang bisa membangun konsep bahwa segala sesuatu bukan milikku, ini adalah kepercayaan Tuhan, maka nggak takut dia kehilangan. Nggak takut untuk rasa, ya apa begini ya. Karena dia sadar ini dari Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan, kepercayaan Tuhan di dalam hidupnya, maka dia mengelolanya pasti dengan baik. Tapi kalau dia melihat ini bukan sesuatu kepercayaan Tuhan, dia bisa tidak mengelola dengan baik. Atau mungkin dibalik, ketika orang tidak mengelolanya dengan baik, jangan-jangan dia berpikir bahwa ini tidak dipercayakan pada dia. Menikmati Tuhan, menikmati karya-karyanya setiap hari, menikmati kasihnya yang luar biasa. Nah, hanya hal-hal itu yang akan menolong kita bisa membangun konsep cara pandang bahwa segala sesuatu itu bukan milik kita. Walaupun kita ada, tapi bukan milik kita. Kan saya pernah share di sini, memiliki, mengelola. Harus betul yang mana yang dikelola, mana yang dimiliki. Yang dimiliki kita sedang terus mengejar memiliki Kristus di dalam hidup kita. Sementara kita mengelola yang Tuhan percayakan kepada kita. Pekerjaan kita, semua hidup, semua yang sifatnya horizontal itu dikelola. Tetapi yang sifatnya vertikal itu dikejar untuk dimiliki. Karena ketika engkau memiliki Kristus, engkau memiliki segala-galanya. Saya mungkin ulang lagi satu ilustrasi yang sudah mungkin pernah dengar, tapi udah lama sekali. Atau saya pernah lagi cerita di sini untuk udah lama saya nggak ceritain, udah lama nggak ceritain. Ini menceritakan tentang ada seorang pengemis yang miskin yang bersahabat dengan seorang anak dari bapak yang kaya. Pernah dengar deh? Pernah dengar? Siapa yang pernah dengar? Siapa yang pernah dengar? Masih ingat ceritanya? Ingat ceritanya ya? Oh berarti itu nempel banget. Saya nggak lupa sekali saya dengar dari Ravi Zakarias. Saya nggak lupa itu. Karena itu membekas buat saya. Nah, si pengemis ini bersahabat dekat dengan anak seorang bapak yang kaya. Dan bapak ini kayaknya, saking kayaknya dia punya koleksi lukisan luar biasa. Anaknya ini selalu bersahabat dengan si pengemis ini. Pengemis ini ada di kota, jadi si anak ini selalu keluar dari rumahnya, dia pergi ke kota, dia bersahabat. Seringkali mungkin dia bawain makanan buat pengemis ini, sehingga mereka bersahabat dekat. Satu kali anak ini lama gak datang, gak mengunjungi si pengemis ini. Lalu si pengemis ini heran, kok kenapa gak datang-datang? Karena mereka sudah membangun hubungan dekat. Si pengemis ini tahu rumahnya itu anak, dia datang ke sana. Dia datang, dia ketuk rumahnya, ada yang jaga bapak kaya gitu ya. Akhirnya bapaknya sendiri yang menerima si pengemis ini. Bapaknya kan gak tahu siapa ini. Lalu si pengemis begini, saya ini temannya anak bapak tinggal di sini. Kok dia udah gak pernah datang lagi ya?
saya pengen tahu kenapa. Lalu bapak ini bilang, oh iya, anak saya suka cerita tentang kamu. Tapi sebulan yang lalu dia meninggal. Oh, si pengemis ini dia, aduh, itu anak yang baik, anak yang sangat, ya saya merasakan kasih. Dia bawain makanan, kadang-kadang dia kasih uang, dan dia sering besukin saya. Oleh karena itu setelah dia nggak datang, saya kehilangan. Lalu si pengemis ini minta kertas kepada si bapak yang kaya ini, minta kertas, dan si pengemis ini coba menggambar wajah dari si anak ini yang menjadi sahabatnya. Dia coba, gambarnya bagus, tapi dia coba dia sketch semuanya. Setelah selesai dia serahkan kepada bapak. Ini loh, saya cuman ingat sekali, saking dekatnya dengan anak bapak, ini gambarnya, ini saya bisa gambar. Lalu si bapak ini menyimpan dan membingkai lukisan yang kertas yang jelek yang dicoret-coret. Dibuat dan akhirnya ditaruh bersama-sama dengan lukisan-lukisan yang mahal, Picasso, Da Vinci dan sebagainya. Setelah melalui beberapa tahun bapak ini juga meninggal. Kemudian ada auction, ada lelang, ya, pelelangan untuk lukisan. Karena bapak ini begitu terkenal dengan lukisan-lukisannya, maka hampir seluruh kota, bahkan dari keluar kota datang untuk pengen ikut dapetin lelang, beli lukisannya, dilelang. Dan auction itu dimulai. Nah, melihat keramaian-keramaian seperti itu, si pengemis itu juga dia datang ada di sana. Dia datang, ada apa sih rame-rame, tapi karena seorang pengemis, orang-orang lihat, ini siapa sih, kamu ngapain ada di sini? Udah kamu jangan di sini. Nah, lalu orang-orang mulai, ayo cepet dong lelangnya dimulai. Orang yang memimpin auction atau yang memimpin lelang itu mulai, oke, ini ada surat wasiat dari bapak yang lukisannya akan dilelang. Kita buka surat wasiat yang pertama ya. Lalu dia buka surat wasiat yang pertama. Dan di dalam surat wasiat yang pertama itu ditulis bahwa yang pertama akan dilelang adalah lukisan anaknya yang dicoret-coret oleh si pengemis tadi. Lalu si orang yang memimpin lelang ini kasih lihat, ini dia. Lalu orang yang bilang, apaan itu? Itu lukisan apa? Ya mulai dari harga berapa? Ayo nggak ada yang mau nawar. Lalu si pengemis itu lihat, itu kan saya gambar. Itu kan saya gambar. Terus dia cuma punya 2 pence itu ya 20 sen lah. 2 pence itu 20 sen. Itu Inggris. Terus dia bilang, karena nggak ada yang bidding, karena nggak ada yang mau nawar, akhirnya dia yang dapat. Wah, dia senang sekali. Dia taruh, dia pegang ini. Terus orang yang lain, udah cepet kamu pergi. Kamu ganggu aja orang kita lagi mau lelang lukisan-lukisan yang mahal. Ayo cepat, mulai lagi. Udah kamu sana. Wah, tapi dia senang. Dia terima lukisan yang dia gambar sendiri. Dan itu wajah anak yang menjadi sahabat buat dia. Lalu pemimpin lelang ini bilang, oke, sekarang saya akan baca warisan atau wasiat yang kedua ya. Wasiat yang kedua dari si ayah ini. Dia buka wasiat yang kedua. Dan di dalam wasiat kedua itu ditulis, nah, orang yang memiliki lukisan yang pertama itu memiliki semua lukisan yang ada. Siapa memiliki anak, memiliki semua warisan dari Bapa di surga. Memiliki Tuhan, kau memiliki segala-galanya. Nah, yang sekarang kita perlu betul-betul bergumul adalah hak. Kita ini punya hak yang gak mudah kita untuk serahkan sama Tuhan. Sekalipun kita tahu dia sudah memberikan keselamatan kepada kita, sekalipun kita sudah bilang, Tuhan aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata Tuhan, Lord, itu kita sudah melepaskan hak kita. Kita gak punya hak lagi atas waktu kita, atas kepemilikan kita, atas apa yang kita ingini, apa yang kita sukai. Gak punya lagi. Tapi kan kita sulit. Nah, stepnya adalah, ayo mulai menikmati Tuhan. Pastikan kita punya waktu untuk selalu menikmati Tuhan. Itu yang nanti akan menolong kita
konsep itu akan terbangun untuk owning nothing, tapi enjoying everything. Sekalipun Tuhan memberkatimu dengan berlimpah, kau tidak akan pernah gelisah dengan apa yang ada padamu. Kau akan betul-betul menikmati. Karena orang gak bisa menikmati kalau dia gelisah. Orang gak bisa menikmati kalau dia takut. Orang gak bisa menikmati kalau dia takut kehilangan. Ini udah milik saya nih, takut hilang nih, takut rusak nih. Orang gak bisa menikmati. Tapi kalau dia mengerti bahwa ini bukan milikku, ini Tuhan percayakan kepadaku, dan aku perlu menikmatinya. Selama dipercayakan, dinikmati. Hidup juga begitu kan. Hidupnya kita dipercayakan hidup, ayo nikmati hidup ini. Kelola dengan baik sehingga engkau menikmati hidup ini. Ingat, kita nih, ya, bukan kita, saya udah gak di dalam usia produktif lagi. Saya sudah mau masuk ke late adult. Late adult ya. Late adult ya. Ya. Iya late adult. Saya udah 60. Dan 40 lagi. Ini saudara yang masih produktif. Tapi biarlah keproduktivitasanmu, susah tuh ngomongnya. Produktivitasanmu itu membangun satu konsep atau didasari dengan satu konsep bahwa it's not mine. Ini bukan milikku. Aku kerja dengan sungguh-sungguh, tapi ini bukan milikku. Ini dipercayakan sehingga engkau akan menikmati. Enggak akan ketakutan kehilangan pekerjaan. Enggak. Karena tahu bahwa kalau engkau tidak bekerja di sini, Tuhan akan berikan satu pekerjaan. Wow, itu apa ya, level kehidupan yang sedang kita kejar terus nih, supaya hidup ini betul-betul kita bisa nikmati. Gak ada ketakutan, sampai ketakutan kematian pun tidak akan ada. Sekalipun kita masih ada, sakit aja kita udah pusing bagaimana, wah udah gimana ntar gimana. Sekalipun saya cuma berdua sama Maya, nggak ada anak. Kalau ada anak, aduh takut saya sakit, anak saya gimana ya? Nggak ada, nggak ada. Tapi tetap ada. Aduh nanti kalau saya nggak ada gimana ya? Ternyata saya pun masih terus bergumul membangun konsep bahwa this is not yours. Nah, saudara tahu nggak, konsep itu adalah satu konsep yang kita bisa bangun di dalam satu bentuk kata yang namanya trust. Bukan hanya belief, tapi trust, mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Kau sadar bahwa ketika Tuhan Yesus menjadi Tuhanmu, kau gak punya hak. Hak atas dirimu sendiri. Kalau tidak punya hak, bukan gak ada kewajiban. Tetap ada kewajiban yang kita perlu lakukan. Dan semua hidup ini adalah kewajiban yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, bagusnya melakukan kewajiban ketika kewajiban itu dilakukan dengan satu pengertian bahwa ini bukan milikku, maka kewajiban itu akan meningkat menjadi satu enjoyment, menjadi kenikmatan. Bukan kewajibannya, kalau kewajiban capek, karena menjadi kenikmatan. Bekerja menjadi satu kenikmatan, bukan satu kewajiban lagi. Karena saya mesti kerja nih, anak saya makan apa dan sebagainya. Ada ketakutan sehingga kita melakukan semuanya hanya dengan takut. Terus saya udah umur segini gimana nih ya, belum ada pesanan gimana? Akhirnya kamu takut. Jadi kewajiban adalah yang capek nih. Perlu harus menjadi sesuatu yang kesukaan, pleasure. Menjadi kesukaan untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena itu bukanlah milik. Itu kepercayaan dari Tuhan. Kita bisa melayani kepercayaan Tuhan. Kita bisa sharing, kita bisa main musik, kita bisa bekerja, itu kepercayaan Tuhan. Selama kita betul-betul membangun ya, kepercayaan Tuhan dengan terus menikmati Tuhan, dengan terus punya waktu bergaul dengan Dia, maka konsep kita akan terus dibangun. Akhirnya kita akan terhindar dari semua ketakutan, anxiety, kegelisahan, kekhawatiran.
yang selalu mengganggu kita, yang membuat kita tidak bisa mengelola hidup ini dengan baik dan kita tidak bisa menikmati. Saudara boleh punya mobil yang paling bagus, tapi di Jakarta ntar gimana ya kalau kebeset, jalannya sempit. Jangan punya mobil bagus, truk aja ya. Nggak mau kita punya truk. Ini yang ini. Kalau truk kan kemasuk mana aja, ya, kenapa kita nggak bisa nikmati? Karena kau menganggap itu milikmu dan kau diganggu terus dengan kekhawatiran. Kita nih malah kita masih bisa lepas dari itu. Nikmati Tuhan, nikmati pekerjaannya, nikmati ketuhanannya di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menikmati hidup ini. Owning nothing, enjoying everything. Itu adalah konsep bagaimana engkau percaya dan engkau yakin this is not mine, so I have to enjoy. I can enjoy karena ini bukan milikku, ada padaku, tapi ini kepercayaan Tuhan. Makanya mumpung dipercaya, dinikmati. Amin.